Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nikmah, NIM 284 dari kelas 6 PGAJA 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kolokium Matematika SD yang diampu oleh Ibu Esti Triani, MPD. Berikut saya akan mereview jurnal yang saya buat dengan judul Analisis Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar pada Materi Pecahan. Penulis N.U. Indah dan Muhammad Syarif Sumantri. Nama jurnalnya Jurnal Besi Cedu, tahun dan halaman tahun 2019, halaman 106 sampai 111, volume 3 nomor 1. Latar belakang: sekolah dasar merupakan sekolah pertama yang mendapatkan tumpuan besar dan harapan untuk dapat membekali konsep dasar bagi anak. Oleh karena itu, hendaknya ada korelasi antara harapan masyarakat dan tujuan pendidikan dasar. Tujuan untuk pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Menurut Depdiknas 2006 halaman 9, untuk mewujudkan tujuan umum pendidikan dasar tersebut dapat ditempuh melalui mata pelajaran yang diajarkan setiap hari dalam proses pembelajaran. Kelompok mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 6 ayat 1 adalah bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama agama dan akhlak, yang kedua akhlak mulia, yang kedua kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat estetika, yang kelima jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelas 5 sekolah dasar termasuk kelas tinggi yang harus mempelajari 5 kelompok mata pelajaran pada kurikulum tersebut. Dari 5 kelompok mata pelajaran di atas terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi, yang di dalamnya terdapat mata pelajaran matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari pada setiap jenjang pendidikan dasar. Menurut Ram Thomas 2003, bilangan pecahan adalah bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk X, A per B dengan A bilangan bulat dan bilangan asli di mana A tidak habis dibagi. A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Menurut Sumarno 2013 halaman 3. Dari pendapat Thomas yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pendapat Thomas hampir sama dengan pendapat Karso Heruman, di mana bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama menganalisis kemampuan pemahaman konsep melalui hasil tes, yang kedua menganalisis kemampuan pemahaman konsep melalui wawancara. Sampel penelitian. Sampel pada penelitian ini ditujukan untuk siswa kelas 5 sekolah dasar pada materi pecahan. Metode penelitian. Metode yang dipilih pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Alasan memilih metode kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta berusaha eksplorasi mendalam pada fenomena sentral tentang pemahaman konsep pecahan pada siswa SD kelas 5 sekolah dasar. Hasil penelitian. Data yang diperoleh menggunakan instrumen wawancara terhadap siswa dan guru, observasi pembelajaran di kelas 5, dan tes diberikan kepada siswa. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Pengisian instrumen wawancara diberikan kepada guru dan siswa, di mana setiap pertanyaan
berisi indikator pemahaman konsep siswa, observasi terhadap pembelajaran matematika, dan pertes untuk mendeskripsikan pemahaman. Hasil tes yang diberikan guru pada soal uraian berjumlah 5 soal materi pecahan menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa rendah. Masih banyak siswa yang belum mencapai kriteria ketentuan minimal atau disebut KKM. Terdapat 10 dari 20 siswa yang mampu mencapai KKM. Hal ini disebabkan kemampuan prasyarat yang belum dimiliki siswa. Kemampuan prasyarat yang penting sebagaimana pendapat Hudono 2003 halaman 69 bahwa di dalam konsep matematika, bila konsep A dan konsep B mendasari konsep C, maka konsep C tidak mungkin dipelajari sebelum konsep A dan B terlebih dahulu. Demikian pada konsep D baru dapat dipelajari bila konsep C mudah dipahami. Demikian seterusnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, peneliti menemukan bahwa permasalahan mengenai kemampuan pemahaman konsep siswa, banyak siswa hanya mampu menguasai 3 indikator. Indikator pemahaman konsep yaitu menyatakan ulang sebuah konsep dan mengklarifikasi objek berdasarkan sifatnya. Sedangkan indikator lainnya, siswa masih belum bisa. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang menguasai pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Menurut Suwatama dalam Puji Hati 2018 menyatakan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita, memahami bahasa, apa yang ditanyakan dalam soal, dan perhitungan. Berdasarkan wawancara guru dengan siswa, belum dapat mengembangkan syarat yang diperlukan untuk penyelesaian soal karena siswa masih terpaku pada rumus hafalan. Siswa hanya meniru cara penyelesaian yang diberikan oleh guru dan kesulitan apabila menemukan soal yang penyelesaiannya berbeda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa kurang menguasai pemahaman konsep, padahal penugasan pemahaman konsep perlu dimiliki oleh siswa untuk pemahaman materi yang diajarkan. Hal tersebut sejalan dengan Sutanto tahun 2013-209 yang berbunyi pemahaman dan penguasaan suatu materi atau konsep merupakan prasyarat untuk menguasai materi selanjutnya. Simpulan, berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil observasi diketahui siswa masih kebingungan ketika penyelesaian soal yang berbeda dari contoh guru, dan berdasarkan hasil tes diketahui bahwa pemahaman konsep siswa yang masih rendah perlu ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa siswa hanya mampu menguasai indikator pemahaman konsep, menyatakan ulang sebuah konsep, dan menghasilkan objek berdasarkan konsepnya. Kelebihan analisis dan penulisannya sudah bagus dan tepat. Materinya sudah dituliskan cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis sudah menuliskan dengan detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Kekurangan, penulis dalam menuliskan kesimpulan kurang menyeluruh dan kurang lengkap. Terima kasih.